Ini cuma satu yang nyala, jadi ini kayak. Oh. Yo Lisbon bersama Panji Pragiwaksono. Saya itu orangnya. Ini orangnya. Gimana progres sejauh ini di New York? Pelan. Pelan gimana? Ya karena emang nanjaknya tinggi, terus ibarat manjat naik gunung ya. Nanjaknya tinggi, terus terrainnya berat, challenging, sehingga majunya bertahap-tahap. Di New York tuh ada berapa comedy club? Lebih dari 30. Lebih dari 30. Dan itu show 7 hari semalam. Betul, sehari rata-rata 2 show. 2 show atau open mic? Show, open mic ada lagi. Show berbayar semua? Iya, Show berbayar semua dan ada yang nonton? ada yang nonton. Jadi kurang lebih ada 60 acara berbayar setiap harinya di New York. Dan itu ada rata-rata penontonnya berapaan tuh? Maksudnya berapaan harganya, berapaan? Berapaan penontonnya? Oh, kalau yang gede-gede kayak Comedy Cellar, Gotham, itu selalu full. Comedy Cellar kan 150-an, Gotham mungkin bisa 300, Fat Black Pussycat bisa 150-an, Village Underground 150-an. Yang gede-gede sih sekitar segitu sih. Tapi lu tuh solely fokus cuma main di New York aja bang, nggak keliling ke kayak tempatnya si Joe Rogan tuh di Texas itu? Austin. Di Austin, iya. Ya belum. Mendingan gue ngebangun reputasi dulu di New York. Gue percaya akan ada kesempatan untuk keluar juga anyway, kelak. Tapi Jadi sekarang fokusnya cuma di New York. ya betul sekali. Oke. Dan selama ini gimana dari keluarga? Sebenarnya keluarga gue udah lebih betah, terutama anak-anak. Shira itu tahun lalu tuh masih nanya, kita tuh berapa tahun sih di sini? Cuma 3 tahun kan, abis itu kita pulang kan gitu. Tapi sekarang dua-duanya udah mau ngelanjut bersekolah di sini, di sana di New York, karena anak gue yang cowok udah bilang dia mau kuliah di New York aja. Yang cewek bilang ketika lulus SMP mau sekolah di SMA kakaknya. Jadi mereka udah betah di sini, dan kemungkinan kalau Shira SMA-nya di New York, di Francis Lewis juga, mungkin dia akan kuliah di New York juga, yang berarti seminimal-minimalnya gue 10 tahun masih di New York. Kalau minimalnya untuk nemenin mereka sekolah gitu. Seminimal-minimalnya 10 tahun. Gue tuh tahu lu tuh seorang ini sih bang, seorang planner. Waktu spesial lu yang apa namanya? Yang di Kokas, juru bicara. Pas lu mau bikin di Istora itu kan lu udah planning sebenarnya. Udah planning sebelumnya. Nah, jadi sebenarnya lu selama di New York ini, let's say in 10 years, end game-nya apa? Endgame-nya adalah menjadi komika yang hidup dari karya. That's it? Bukan kayak main di radio hall atau di itu? Itu adalah dampak. Oh, dampak. Okay. Kalau gue ngebangun karyanya benar, itu akan terjadi pada akhirnya. Okay. Selama ini udah, kan lu sering ngajak komedian New York gitu, masuk di YouTube lu, di IG lu segala, ngobrol-ngobrol, which is stand up comedian yang kita semua nggak tahu. Kayak lu pernah gak sih kayak main sama levelnya Mark Norman, Sam Morril gitu? Enggak. Terdekat gue dengan yang terkenal adalah gue kenal dengan editornya Andrew Schultz. Editor Udah itu aja tuh. Udah namanya Shup Nanda. Udah itu doang. Itu bikin konten bareng atau gimana? Enggak, ketemu doang. Satu show tepatnya, satu show. Tapi lu ini yang gue pelajari dari kultur komedi di UK, harusnya ya more or less kurang lebih sama. Yang gue pelajari adalah even komedian yang nggak punya nama gimana, tapi kalau punya set, he or she will survive karena dia perform jadi headliner di ABCDE tiap malam. Is it the same thing in New York? It's the same thing. Hanya saja untuk naik dalam level karir, setiap level tuh punya gatekeepersnya sendiri. Gatekeeper gimana? Gatekeepers itu adalah orang-orang yang, dan ini bukan cuma di stand up ya, di semua industri. Film ada gatekeepingnya, industri buku ada gatekeepingnya. Gatekeeping itu intinya tuh sebenarnya awalnya tuh untuk menjaga kualitas. Tapi lama-lama jadi politis gitu. Intinya adalah orang yang menentukan lu boleh manggung di sini, lu nggak boleh manggung di sini. Lu boleh ngisi acara ini, lu nggak boleh ngisi acara ini. Itu namanya gatekeeping. Nah, gatekeeping itu ekstrim sekali di Amerika Serikat, dan nggak ada yang tahu tuh gimana caranya kita dapat restu dari gatekeepersnya. Sehingga penuh dengan ketidakpastian aja. Makanya orang-orang kalau Anda ingin menjadi komika di New York, Anda harus punya tabungan yang banyak karena perjalanan Anda jauh. Tapi emang itu keadaan. Makanya orang banyak yang bilang ya gue sampai level seperti ini karena gue beruntung. Emang faktor beruntung itu
gede banget, nggak jelas gitu. Jadi ya sama, cuman gatekeepingnya ini ekstrim gitu ya. Jadi ya prosesnya bisa panjang gitu. Jadi gatekeeping lebih ke ini ya, ke kayak malam ini yang boleh naik siapa aja gitu. Karena banyak banget performernya pasti. Gue coba untuk deskripsiin deh ya, mungkin agak lebih panjang, tapi mungkin jadi orang ngerti. Tadi sebenarnya stand up di Amerika Serikat tuh level-levelnya tuh kurang lebihnya ya, dan ini disepakati oleh kami komika ketika lagi ngobrol di sana. Pertama lu level open micers. Abis itu ada yang ngajak lu mau ngisi bringer show gue nggak? Lu bisa manggung tuh di West Side Comedy Club atau bisa manggung di Greenwich Village Comedy Club. Tapi lu bawa 4 orang. Nah, untuk bisa dapat kesempatan diajak ke bringer show, itu ada gatekeepers pertama tuh. Oke. Karena kita kan nggak bisa, gimana caranya masuk ikutan bringer show gitu. Ya gue sih diajak ya. Gimana caranya diajak? Ya nggak ada, lu nunggu dihubungin aja. Ya udah, itu ada gatekeeping satu tuh. Lu tembus gatekeeping ini udah mulai bringer show, lu lucu. Ntar ada orang yang lu mau nggak? Gue ada acara nih di sebuah bar namanya misalkan Whiskey Cellar NYC, ngisi dong di show gue, alternative show gitu, alternative room gitu. Oh ya oke dong, thank you gitu. Nah itu tuh gatekeeping kedua. Kita pengen tuh ngisi alternative show, mulai dibayar walaupun belum di comedy club. Tapi untuk bisa ngisi acara di situ harus ada yang ngajak lu juga. Nggak bisa kita ujuk-ujuk, gue mau ngisi dong di acara lu. Apaan lu? Gue nggak pernah ngeliat tuh stand up gitu. Tembus nih gatekeeper satu lagi nih. Oke. Mulai nih ngisi-ngisi di alternative room. Pengen ngisi di comedy club. Sorry bang, gue potong bentar. Alternative room tuh apa? Alternative room itu semua acara stand up yang bukan di comedy club. Kadang-kadang ada di bar, di toko CD, toko vinyl, bahkan di tempat laundry, apapun ada di bar, sebuah restoran basement restoran taco, apapun itu disebutnya alternative shows. Acara yang bukan di dalam comedy club. Nah, udah nih ngisi mulai alternative shows, pengen dong ngisi comedy club, nggak bisa kalau misalkan lu nggak dikasih izin sama bookernya. Kalau misalnya bookernya nelpon lu atau email lu, ngisi dong di audisi dong, gue kasih guest spot lu di salah satu show. Itu juga gatekeeping gitu. Jadi dijagain gate-nya, di keep sama si orang tersebut, dalam hal ini adalah booker. Kalaupun lu nembus comedy club kayak gue baru nembus comedy club namanya Eastville Comedy Club itu di Brooklyn. Sementara keriuhannya itu di Manhattan. Jadi gue mesti nembus gatekeepers banyak lagi untuk nyampe ke level comedy club di New York, di Manhattan, sampai level cellar atau apa segala macam. Nanti ketika nyampe situ, lu akan didengar nih sama orang di LA gitu, atau di Seattle, atau di DC, atau di SF gitu. Ngisi dong acara gue gitu. Nah itu gatekeepers lagi gitu. Kita nggak bisa tuh, gue mau dong ngisi di Live Factory yang ada di LA, nggak bisa. Kita mesti nunggu. Nah lu bayangin, setiap level dalam karir lu itu ada gatekeepingnya. Nanti kita udah keliling-keliling, abis itu ada orang dari Tonight Show. Lu mau ngisi acara gue? Kita nggak bisa tiba-tiba ngisi dong Tonight Show Vindes aja sono, lu ngapain Tonight Show Jimmy Fallon gitu? Karena ada gatekeepingnya lagi. Nah, setiap level dalam karir ada gatekeepers sendiri. Kebayang nggak betapa susahnya untuk naik ke atas di saat kita nggak tahu gatekeepers ini nawarin kita dan nggak tuh dapetnya dari mana? Nggak ada yang tahu. That's a very interesting. Bukan masalah lu daftar ke satu spot gitu terus nunggu waiting list berapa minggu. It's about your act. Lu bisa tampil di A, B, C, terus dilihat sama booker, sama gatekeepernya, baru lu bisa tampil. You would assume karena act lu. Tapi ada banyak banget komedian-komedian yang levelnya udah solid, klip-klip di sosmednya rame dan lucu, nggak dipanggil juga. Nggak jelas gatekeeping itu seperti apa. Makanya komedian di New York sekarang ganti strategi. Gue nggak butuh restu lu deh, gue bangun fanbase. Itu yang dilakukan sama Sami Obeid, itu dilakukan sama ada komedian India yang di New York, perempuan namanya Zargana itu siapa gitu. Yang ngebangun fanbase, dia ngonten, dia stand up, taruh klipnya. Raffi Bastos salah satunya, Raffi Bastos yang ngomongin soal grammar. Ada deh orang-orang Brazil ada deh. Intinya adalah yaudah kita hustle open mic sering-sering biar dapat banyak joke solid, biar banyak dapat kesempatan manggung di alternative shows. Taruh aja langsung klip-klipnya, berharap ada yang viral, persis kayak Matt Rife. Matt Rife kan udah 8 tahun stand up, kerjanya ngupload klip stand up mulu, enggak viral-viral. Sampai suatu hari ada satu klip viral and then his career change ya. Jadi itu yang dilakukan sama kami. Baru tahu ya kalau stand up comedy bukan di comedy club tapi di restoran, di cafe, dimanapun, namanya alternative room. Alternative comedy bukan alternative room. Iya, alternative room, alternative shows, alternative comedy. Berarti technically most
every stand up di sini alternatif semua. dong. Itulah dia. Di Indonesia skenanya dimulai dari alternatif. Oh, oke. Kalau di sana skenanya dimulai dari comedy club. Tapi karena comedy club ya itu tadi gatekeepingnya ekstrim, komika-komika pengen manggung, bikin sendiri acara gitu. Itu semua acara di alternatif film itu komedian semua yang bikin. Bang, menurut lu gimana sih caranya bikin apa namanya ekosistem comedy club tuh terus berjalan kayak Comika is amazing, ketawa sayangnya nggak operasional lagi. Kita mesti, menurut lu mesti gimana sih supaya attract more audience untuk datang nonton live show, dan perlu berapa kayak maybe 5-10 comedy club di Jakarta, gimana sih caranya menurut lu bangun ekosistemnya? Kalau di Comika kami percaya 3 hal mesti dibangun. Pertama, komikanya mesti ditambahin jumlahnya. Jumlahnya kurang. Lu siap lama, ini agak lama dikit nih. Komedinya jumlahnya kurang sekali. Kalau ada comedy club, nggak mungkin dong cuman hidup Sabtu Minggu. Ya. Nggak nutup listriknya, nggak nutup sewanya, harus hidup setiap hari. Setiap hari. Dan kalau kita hitung-hitung, 1 show sehari juga nggak cukup. Harus 2 show sehari. Kalau di UK kayak gitu 7.30 jam 9 gitu. Betul, sama di New York juga gitu. Katakanlah jam 7 sampai 8.30, jam 9 mulai, 9.30 jam setengah 11 lagi gitu, bisa 4 atau 3 show tergantung comedy clubnya terkenal atau enggak. Nah tapi anggaplah 2 show semalam, berarti kan butuh 10 komika. Komika besok nggak mungkin sama dong kayak hari ini. Komika seminggu juga nggak mungkin sama dong. Jadi mesti beda terus. Sebenarnya komika minggu depan juga nggak mungkin sama. Komika 1 bulan juga nggak mungkin sama. Berarti kalau ada 30 hari butuh 300 komika. Oh, oke. 300 komika yang lucu ya, jangan sampai 300 komika yang nggak enak nonton di Comika Comedy Club, kagak lucu, ya kan? Harus 300 komika solid. Sekarang sebutin 300 komika solid di Jakarta. Waduh, nggak bisa. Dan kita baru ngomongin Jakarta. Masa Malang nggak ada comedy club? Masa Palembang nggak ada comedy club? Tapi sekarang kita bertanya-tanya kan, di Malang ada nggak 300 komika solid? Sekarang kita sadar, ternyata masalah terbesar kita adalah komikanya kurang. Ternyata komikanya masih kurang, di mana saat komiknya pada bilang oh kebanyakan komik, tapi menurut lu komikanya kurang. Komikanya kurang kalau memang kita pengen Indonesia atau beberapa kota besar di Indonesia industri stand up comedy matang. Makanya emang nggak terhindarkan tuh kan, kalau sekarang kan masih sekali jangan salah, acaranya kok ditabrak sih, acara ini nabrak sama ini segala macam. It should be an issue ya. Lah di Amerika Serikat ada 60 acara. Plus ntar kadang-kadang Hasan Minhaj ada residensi di Radio City Music Hall. Nanti ada di Madison Square Garden ada Chappelle. Sekarang Chris Rock sama Dave Chappelle lagi jalan bareng. Itu bisa dalam in the same night ada Hasan Minhaj, Dave Chappelle kayak gitu ya. Iya, kan udah nggak yang Hasan Minhaj lu ngapa dah India bangsat lu, kenapa lu tempel-tempelin nama gue, nggak ada yang kayak gitu-gitu. Nah jadi jumlah komikanya kurang. Tentu ini oversimplifying ya, mungkin nggak harus 300, tapi argumennya tetap sama, kita kurang banyak komika solid. Makanya salah satu produk yang penting di Comika itu sebenarnya adalah pecahkan lembaga edukasi stand up, itu yang paling krusial gitu. Itu masalah pertama. Yang kedua, mesti dibangun audiensnya. Audiensnya itu sebenarnya orang Indonesia, kita ngomong Jakarta dulu ya. Orang Jakarta itu kan punya habit entertainment. Tiap bulan dia ada duit entertainment. Kadang duit untuk keluar untuk Spotify subscription, kadang untuk nonton bioskop, kadang untuk nonton live music, kadang untuk dugem. Dunia stand up Comika itu kan sebenarnya kan nggak pengen menciptakan habit baru, ngeganti aja. Kita cuma pengen a chunk of your money yang biasanya pakai untuk dugem, kasihlah untuk stand up gitu. Nah itu tuh mesti dibangun. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau masyarakat percaya bahwa stand up itu layak ditonton langsung. Kenapa gue ngomong kayak gini? 100% karyawan Comika itu selalu ditanya, udah pernah nonton stand up langsung atau belum? Jawabannya belum, 100%. Kok bisa 100%? Ya karena banyak banget orang Indonesia belum pernah nonton stand up secara langsung, Ben. Kita pikir kita udah si Panji 7.500 banyak ya, dikit itu. Warga Jakarta kan 15 juta. Dikit 7.500 itu. Emang banyak banget orang Indonesia tuh belum pernah nonton langsung. Ditanya kenapa? Ya kan bisa di YouTube. Ya. Padahal experience nonton langsung tuh beda. Nah kan butuh usaha untuk membuat konsumen ready. Itu juga yang Comika lakukan. Makanya Comika tuh punya funnel yang sangat lengkap menurut gue. Kita ngomongin IP Comika Comedy Club. Comika Comedy Club sebagai sebuah IP ya. Comika Comedy Club tuh punya kanal YouTube,
punya TikTok dan punya Instagram. Rutin tuh ngupload klip gratisan. Jadi on the top of the funnel orang nonton gratisannya. Nanti mungkin mereka pengen nonton tapi males untuk nonton langsung lah. Mereka berlangganan Comika ID. Di mana itu kayak Netflixnya. Nanti habis berlangganan Comika ID, kayaknya gue ready untuk nonton tapi resikonya terlalu gede atau mungkin harganya terlalu mahal untuk nonton langsung. Mereka live streaming di Comika Event. Nanti ketika mereka udah nonton live streaming di Comika Event, mereka akan ngerasa tapi pengen nonton langsung ya. Karena mereka bayar untuk nonton langsung di Comika Comedy Club. Jadi funnelnya tuh lengkap sehingga faktor resiko masyarakat itu pelan-pelan dikelola gitu. Dari yang gratis nggak langsung disuruh nonton langsung. Ada semacam Netflixnya yaitu Comika.id, ada aplikasi Comika Event untuk nonton live streaming. Abis itu mereka bisa nonton langsung. Nah ini tuh gue alamin sendiri karena banyak banget orang beli digital download gue awalnya nonton YouTube gue gratisan. Dan setelah nonton digital download orang bilang pengen nonton langsung deh kayaknya seru. Karena mereka nonton langsung. Banyak banget yang kayak gitu. Jadi funnelnya works. Nah sekarang kita mau lakuin untuk stand up comedy Indonesia secara umum. Supaya audiensnya ready untuk nonton. Yang terakhir kita tuh butuh IP. Kita butuh sesuatu yang kalau orang denger pasti seru nih. Terlepas dari komikanya siapa, pasti seru. Makanya sekarang kami lagi membangun hal-hal kayak Komikaze, Komikaporn, Unhappy Family, Office Zombie. Sehingga solidnya IP itu membuat ketika IP itu nongol di Comedy Club, hari Jumat depan ada Komikaze. Oh gue tahu Komikaze kayak apa. Terserah deh tuh line up seperti apa. Tapi pasti edgy jokes, risky jokes, nonton gue. Terus misalkan, oh minggu depannya lagi ada Komikaporn. Terserah deh line up siapa. Tapi gue tahu Komikapornnya pasti ada hubungan sama bokep, nontonnya gue. Nah yang kayak gini mesti dibangun. Supaya kelak suatu hari Comedy Clubnya ada, kita nggak bingung lagi ngisinya. Diisi sama komikanya banyak, diisi sama penontonnya ada, diisi sama solidnya, diisi sama IP-nya juga ada. Nah itu 3 jalan yang kami ambil. Itu pun masih kurang. Gue pengennya lebih banyak kewirausahaan stand up. Makanya terlepas dari orang berpikir Emily dan Comika itu kompetitor, tapi sebenarnya we are rooting for each other. Iya. Nggak mungkin bisa hidup kalau cuma satu. Gue berharap misalnya di Bandung, Bandung Kota Ketawa. Iya. Mereka kan nyebut Kota Ketawa tuh, Bandung Kota Ketawa tuh pengennya kayak Comika tapi di Bandung. Gue dukung lu gede di Bandung supaya lu bisa ada di Jakarta dan kota-kota lain. Semuanya komedi junkies jadi sebuah entitas bisnis, kunci komedi jadi entitas bisnis. Sebanyak-banyaknya, karena kalau nggak ada wirausahanya nggak ada industrinya. Kan di dunia investment kan ada sektor, ada industri dan ada bisnis. Sektor consist of a lot of industry. Sektor hiburan isinya industri film, industri musik, industri stand up gitu kan. Di dalam industri film ada bisnis film, ada MD Pictures, ada Falcon Pictures, ada segala macam. Nah untuk ada industri stand up berarti kan harus ada kewirausahaan. Iya. Berarti kan nggak bisa cuma ada Comika. Iya, betul. Ini harus banyak. Dengan itu ada, masing-masing punya jalan sendiri, Comika punya jalan sendiri, baru kemudian kita bisa mature jadi sebuah industri. Nice. Jadi sebenarnya it's simple but it's not that simple ya. Theoretically we know what to do, Iya. tapi willingness-nya itu. Karena doing business di stand up is not easy. It's not easy. Dulu tuh Adri pernah bilang ke gue nulis joke lucu tuh bagian paling gampang di stand up. The other things, oh that's hell. Anyways, ini di akhir segmennya namanya Yo List Band. Gue tuh selalu nanya list yang relatable sama bintang tamunya. Jadi listnya simple aja. Tell us 3 pengalaman paling unik selama perform di New York. Yang pertama, top of mind gue jadi opener Sammy Obeid. Buat gue itu spesial sekali. Gue sangat mengagumi Sammy Obeid. Gamila bahkan tahu Sammy Obeid jauh sebelum gue. Dipercaya untuk jadi opener dan pecah, itu membanggakan sekali. Apalagi waktu gue opening tuh, my name is Panji, I'm from Indonesia. Itu 250 orang, gitu kayak gak pernah ngeliat orang Indonesia. Kayak dipikir, ini orang Indonesia kayak gini bentuknya gitu. Tapi bukan cuma itu, gue ngelihat dia stand up sejam. Dan gue persis kayak gue. Jadi abis dia stand up sejam, stand upnya ada lucunya, ada tololnya, ada politiknya, insightful, ditutup dengan epilog, ditutup dengan foto-foto sampai penonton abis persis mirip gue. Abis itu gue nyamperin Sammy, gue bilang, I have decided you are the person I'm going to chase after. Dan itu gue amini dan sampai sekarang gue membangun karir gue dengan patron Sammy Obeid, itu satu. Yang kedua, baru aja seminggu sebelum gue ke Jakarta, itu gue manggung di sebuah bar di daerah Astoria. Gue lagi crowd work,
nggak tahu mau dibawa kemana. Yang mana jarang sekali terjadi tuh, nggak tahu mau dibawa kemana. Tiba-tiba di belakang di bar ada yang teriak, boring. Gua di dunia hiburan dari 2001 sampai 2023 tidak pernah sekalipun seorang Panji Pragiwaksono diteriakin boring sama penonton. Kalau di Twitter sering. Di Twitter lumayan. Tapi ini baru pertama kali secara langsung. It hit hard karena gue pikir mungkin gue harusnya nyiapin bar set. Oke. You know, jokes yang disiapin, serve jokes yang disiapin untuk bar. Mungkin harusnya main selangkangan, main dirty jokes dan segala macamnya karena memang ada beberapa joke gue yang berbau bokep kena, yang lain enggak. Oke. But then in the same lineup ada seorang komik. Gue rekomendasi namanya Eagle Wit, Eagle Elang dan WITT. Gue pikir gue harusnya punya jokes jorok kan. Dia naik dengan joke yang sangat clean, sangat mikir, pecah sampai penontonnya ditungguin sama dia. Joke-nya bagus banget, one of the best joke I've ever heard. I'm in New York. Dan di situ itu cukup mengubah hidup gue. Jadi ada pahitnya tapi ada pelajarannya. Oke. Dan satu lagi waktu gue manggung di Eastville Comedy Club, gue satu show sama Janine Garofalo. Iya. Dan dia manggung setelah gue. Janine tuh udah manggung berapa puluh tahun ya? Nah, dia dari tahun 90-an. Iya. Spesialnya aja tahun 90-an. Iya. Itu open mic atau show? Show. Gue itu kali pertama gue dapet prime time di Eastville Comedy Club. Biasanya gue manggung Kemis dan Minggu. Prime time-nya Jumat dan Sabtu. Ini Sabtu jam 8 malam. Jadi benar-benar prime time bersama dengan Janine Garofalo. Terus itu membanggakan karena wow, gue bisa satu panggung sama Janine Garofalo dan dia nonton gue. Habis gue manggung dan pecah. Untuk buktinya ada di YouTube gue, Anda bisa nonton sendiri. Pas gue turun tuh dia ngeliatin gue, good set, dia bilang kayak gitu. Terus I'm gonna watch you now. Terus dia humbling gitu, dia bilang, enggak lah, ini gue cuma lagi ngembangin orang aja, gak usah ditonton lah, not worth your time gitu. Tapi dia juga pecah dan lucu in her own way. Dia kan yang starting out Alternative Rooms tuh dia sebenarnya. Dan gue dipecahkan NYC, di buku pecahkan NYC itu gue nulis tentang dia. So it's surreal gitu. I wrote about you. And now I'm on the same show as you. Jadi it's such a happy feeling gitu. Itu 3 momen. It's an amazing experience, Bang Panji. Thank you so much for your time. Looking forward to see what's gonna happen in next 5-10 years in New York. It's very kerasa banget gitu kalau lu tuh benar passionate, not just in writing and performing, but in growing the industry itself. And how much you love the comedy scene, how much you hate Luhut. Harus dimasukin ya. Karena terlalu nerd kalau kayak gini. Anyways, thank you so much for your time, Bang. Wish you the best of luck. Oke, mantap, Bang. Oke lah ya.